Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Fajar Cahya, Alfian Mandarestu, Rafli Syahputra, dan Rina Rahmadani ingin menjelaskan tentang elemen-elemen kepemimpinan. Sebelum masuk ke materi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang elemen-elemen penting dalam kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus mampu menguasai sebagai keterampilan dan konsep yang diperlukan untuk memimpin tim dengan efektif. Dalam video ini, kami akan membahas berbagai topik mulai dari apa yang dimaksud dengan keterampilan, menentukan arah organisasi, hingga bagaimana menggerakkan pegawai di dalam organisasi melalui pengklarifikasian tujuan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat sangatlah penting. Oleh karena itu, melalui video ini, kami berharap dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semua tentang apa saja elemen-elemen kepemimpinan. Selanjutnya akan memasuki pembahasan yang mengenai tentang keterampilan menentukan arah organisasi. Yang kedua, keterampilan menyusun pernyataan visioning and vision. Yang ketiga, menggerakkan kekuatan pegawai di dalam organisasi atau clarifying purpose. Lalu apa itu keterampilan menentukan arah organisasi? Keterampilan menentukan arah organisasi adalah kemampuan untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta mengembangkan strategi untuk mencapainya. Keterampilan ini sangat penting bagi organisasi karena membantu memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang arah yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, mengapa keterampilan menentukan arah organisasi itu penting? Keterampilan menentukan arah organisasi adalah kemampuan untuk merencanakan dan mengarahkan tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Hal ini penting karena tanpa arahan yang jelas, sebuah organisasi mungkin akan kehilangan fokus dan gagal mencapai tujuannya. Lalu yang ketiga ada visi, misi, dan nilai organisasi. Visi, misi, dan nilai organisasi adalah elemen-elemen penting dalam menentukan arah sebuah organisasi. Visi merupakan gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi, sementara misi menjelaskan tujuan utama organisasi, dan nilai-nilai mencakup prinsip-prinsip yang menjadi landasan etika dan budaya organisasi. Pengambilan keputusan merupakan salah satu keterampilan penting dalam menentukan arah organisasi. Namun seringkali keputusan yang diambil hanya mempertimbangkan dampak jangka pendek saja, tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mempertimbangkan fakta dan terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk dampak yang panjang. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi adalah kunci dalam menentukan arah organisasi yang sukses. Dengan memonitor kemajuan organisasi secara teratur, kita dapat mengidentifikasi masalah dan peluang untuk memperbaikan. Evaluasi juga membantu kita menilai efektivitas strategi yang telah diimplementasikan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Namun penting untuk melakukan dengan efektif, pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan objektif. Kita memiliki indikator yang jelas untuk mengukur kemajuan dan mencapai tujuan organisasi. Selain itu, hasil evaluasi harus digunakan untuk mengambil keputusan, tindakan yang tepat, dan memperbaiki kelemahan yang ada. Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting dalam menentukan arah organisasi dan memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami visi dan misi. Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting dalam menentukan arah organisasi dan memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami visi dan visi. Komunikasi yang baik dapat membantu membangun kepercayaan dan menjaga keterbukaan di antara tim, serta memungkinkan untuk berbagi ide dan gagasan dengan lebih jelas dan efektif. Ada beberapa keterampilan komunikasi yang perlu dikuasai oleh setiap anggota organisasi, termasuk kemampuan mendengarkan dengan aktif, menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur, serta kemampuan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain. Dengan mengembangkan keterampilan ini, organisasi dapat memastikan bahwa semua anggotanya berada pada halaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama. Keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain dalam mencapai tujuan bersama.
Keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menentukan arah organisasi meliputi kemampuan untuk membuat keputusan strategis, mengkomunikasi visi dan misi organisasi dengan jelas, membangun tim yang efektif dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi organisasi, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai organisasi tujuan bersama. Keterampilan manajemen waktu. Manajemen waktu adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama dalam lingkungan kerja. Dengan memiliki keterampilan manajemen waktu yang efektif, seseorang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja. Dalam konteks organisasi, keterampilan manajemen waktu juga sangat penting. Selain itu, manajemen waktu yang baik juga dapat membantu organisasi menghindari masalah seperti penundaan atau keterlambatan dalam menyelesaikan proyek. Berikutnya, keterampilan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi. Dalam bisnis, manajemen keuangan melibatkan pengelola sumber daya keuangan untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Dengan memiliki keterampilan manajemen keuangan yang baik, organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat tentang alokasi dana mereka. Hal ini dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah keterampilan apa saja yang ada di pernyataan visi dan misi. Yang pertama, kreativitas dan imajinasi. Kemampuan untuk berpikir kreatif dan berimajinasi adalah keterampilan penting dalam menyusun pernyataan visi yang kuat. Selanjutnya ada klarifikasi, tujuan, dan nilai. Anda harus mampu menjelaskan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Berikutnya ada kemampuan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik diperlukan untuk mengartikulasikan pernyataan visi dan misi kepada semua anggota organisasi dengan cara yang mudah dipahami. Apa itu keterampilan menyusun pernyataan visioning and vision? Keterampilan menyusun pertanyaan visi dan pernyataan visi adalah kemampuan untuk merumuskan dan mengkomunikasikan dengan jelas tujuan, aspirasi, nilai, dan arah organisasi. Pernyataan visi dan misi adalah komponen penting dalam merancang strategi organisasi dan menggerakkan anggota tim untuk menuju tujuan bersama. Tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang selalu ada dalam setiap langkah yang diambil oleh sebuah organisasi. Salah satu tantangan terbesar dalam menentukan arah organisasi adalah perubahan tren bisnis yang cepat. Apa yang sukses hari ini mungkin tidak berhasil besok, sehingga organisasi selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun, dengan tantangan juga dapat peluang. Perubahan tren bisnis dapat membuka jalan bagi organisasi untuk menciptakan produk atau layanan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Selain itu, tantangan juga dapat menjadi kesempatan bagi organisasi untuk memperkuat keterampilan, menentukan arah mereka, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Keterampilan teknologi. Keterampilan teknologi menjadi semakin penting dalam dunia bisnis yang terus berkembang. Dalam era digital saat ini, organisasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk tetap bersaing dan mencapai tujuan mereka. Keterampilan teknologi meliputi penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan sistem informasi yang dapat membantu organisasi dalam mengelola data, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, keterampilan teknologi juga dapat membantu organisasi dalam berkomunikasi dengan lebih efektif dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Oke, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua keterampilan tersebut sangat penting bagi seorang pemimpin untuk menguasai karena mereka dapat membantu pemimpin mencapai tujuan bersama dengan timnya. Dengan memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, seorang pemimpin dapat menjadi lebih efektif dalam memimpin, memotivasi, dan menginspirasi anggota timnya untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian keterampilan menentukan arah organisasi merupakan kunci kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan berubah, organisasi harus mampu mengantisipasi tren dan perubahan untuk tetap relevan dan kompetitif.
visi, misi, dan nilai organisasi yang jelas dan relevan, serta strategi bisnis yang efektif menjadi penting dalam menentukan arah organisasi. Selain itu, kemampuan untuk menyusun pernyataan visi dan misi yang efektif memerlukan pemikiran kritis, kemampuan komunikasi yang kuat, pemahaman mendalam tentang organisasi dan lingkungannya, serta kreativitas. Pernyataan visi dan misi yang baik dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam membimbing organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Dan juga mengklarifikasi tujuan adalah elemen penting dalam manajemen dan kepemimpinan yang efektif. Hal ini membantu memastikan bahwa seluruh organisasi bekerja bersama menuju pencapaian tujuan bersama, mengurangi kebingungan dan meningkatkan motivasi pegawai. Sekian dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya materi yang terakhir itu ada apa itu menggerakkan kekuatan pegawai di dalam organisasi atau clarifying purpose. Menggerakkan pegawai di dalam organisasi melalui pengklarifikasian tujuan atau clarifying purpose merujuk pada upaya pemimpin atau manajemen untuk menjelaskan dengan jelas pada pegawai mengenai tujuan, visi, dan misi organisasi. Konsep ini mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa setiap organisasi atau setiap anggota tim atau juga pegawai memahami dengan baik arahan yang diambil oleh organisasi serta peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat itu ada pemberi umpan balik dan penghargaan. Pemberian umpan balik terkait dengan kinerja pegawai yang berkaitan dengan tujuan adalah salah satu cara untuk memotivasi dan menggerakkan pegawai. Selain itu, penghargaan yang sesuai juga dapat digunakan sebagai insentif. Dan yang kelima itu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yaitu organisasi harus memiliki metrik dan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kemajuan untuk menuju tujuan. Dan yang keenam itu pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pelatihan yang tepat dapat membantu pegawai untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, klarifikasi tugas. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim harus dijelaskan dengan jelas agar mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka. Oke, lanjutan dari poin kemampuan pernyataan visi dan misi. Yang keempat itu ada kejelasan bahasa. Kejelasan bahasa yaitu pernyataan visi dan misi harus sederhana, langsung dan tidak ambigu. Kemampuan tersebut untuk menyusun pernyataan yang jelas dan padat sangat penting. Yang kelima itu ada memahami kepentingan stakeholder, yaitu kalian perlu mempertimbangkan kepentingan dan harapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi seperti karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan komunitas. Pernyataan visi dan misi harus mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi yang relevan bagi semua stakeholder ini. Dan yang keenam itu ada kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk memimpin dalam proses menyusun pernyataan visi dan misi adalah keterampilan yang penting. Pemimpin organisasi seringkali memainkan peran sentral dalam rumuskan pernyataan ini dan memastikan bahwa seluruh organisasi mengadopsinya. Dan yang terakhir itu ada evaluasi dan revisi. Keterampilan untuk secara teratur mengevaluasi dan jika diperlukan merevisi pernyataan visi dan misi sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan organisasi. Selain itu, ada 7 poin penting terkait dengan menggerakkan pegawai melalui pengklarifikasian tujuan. Yang pertama itu ada komunikasi visi. Komunikasi tersebut melibatkan pengkomunikasian visi organisasi kepada seluruh anggota tim atau pegawai. Visi ini harus menjelaskan tujuan jangka panjang dan arah strategis organisasi. Yang kedua itu ada penetapan tujuan yang spesifik, yaitu organisasi harus menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur yang mendukung visi. Tujuan tersebut harus dapat diuraikan menjadi tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim.
Dan yang ketiga itu peran pemimpin. Pemimpin organisasi memainkan peran penting dalam mengklarifikasi tujuan. Mereka harus menginspirasi dan membimbing pegawai dalam mencapai tujuan, serta memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan tujuan organisasi.